Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk segmen ketiga, ngopi tentang pangkal sifat-sifat tercela. Gimana nih videoku yang pertama dan kedua? Mungkin ada saran, kalian langsung tulis di kolom komentar. Mungkin dari segi pelafalan atau dari segi konten yang gak jelas. Atau dari segi apapun itu, kalian boleh langsung komentar di bawah, oke? Video yang kedua kemarin aku bahas tentang sombong yang pertama, dan kali ini masih tentang sombong juga. Sombong dengan akhirat. Nah, kayak apa nih sombong dengan akhirat? Aku langsung baca aja, oke? Selamat mendengarkan. Nah, di sini bagaimana sombong dengan akhirat? Mereka hafal sedikit Al-Quran, tajwidnya bagus, bacaannya baik, kemudian serta bisa mengajar dan dikenal, lalu merasa dirinya berada di atas orang lain. Nah, itu contohnya sombong dengan akhirat. Mereka ini bodoh, tidak mengenal Al-Quran. Mereka mengerti sedikit ilmu fikih. Nah, di sini ada yang mengatakan tidak. Mereka bodoh, tidak mengerti ilmu fikih. Mereka memahami sedikit hadis. Ada yang bilang begitu nih. Tidak, mereka bodoh, tidak memahami hadis. Jika mereka benar-benar memahami hadis, mereka takkan mengatakan, aku paham hadis. Aku? Siapa yang pertama kali mengatakan aku? Iblis, hati-hatilah Anda. Ada juga yang karena memiliki sedikit keahlian berorasi dan menggerakkan orang untuk melakukan kebaikan, ia kemudian merasa telah melakukan sesuatu dan mulai meremehkan orang lain. Ia hakikatnya tidak berdakwah, tidak berkhidmat kepada agama, tidak tahu nilai hakiki agama. Jangankan bersikap lembut, dakwahnya pun penuh cacian dan cemoohan. Lebih dari itu, ia merasa lebih utama dibandingkan dengan yang lain. Sometimes teman-teman mungkin banyak ya orang yang sudah ikhlas gitu melakukan sesuatu tanpa embel-embel ingin dipuji dan lain sebagainya gitu. Tapi di satu titik ketika orang merasa kok aku diremehkan ya gitu. Nah, di situ sebenarnya kita tuh diuji gitu, keikhlasan kita diuji. Kalau kita sampai menyombongkan diri dan mengatakan bahwa sebenarnya kita gitu yang melakukan tuh kita gitu, yang melakukan kebaikan itu kita. Nah, disitulah kayaknya hancurnya semua amal-amal kita selama ini. Dan aku pernah merasakan berada di titik itu dan ambiar. Beneran, aku gak mau cerita kasusnya itu seperti apa, tapi itu benar-benar wah, luar biasa. Kita merasa di atas sedikit aja itu wah, dampaknya itu luar biasa. Oke, lanjut. Ada juga yang takabur dengan ketaatannya karena bangun malam beribadah, siang berpuasa, dan istiqomah. Ia lalu mengatakan mereka itu fasik. Ia menyebut mereka fasik bukan dengan maksud ingin membimbing mereka. Beda antara menyebut orang fasik karena prihatin dan ingin membimbing dengan menyebut mereka karena Anda merasa lebih bermartabat dibandingkan dengan mereka. Jadi berhati-hatilah Anda. Hal ini sangat halus dan samar. Ini tipu muslihat. Ia ingin menghapus amal manusia dengan sifat sombongnya. Orang takkan menyombongkan ketaatan, keistiqomahan, dan seluruh kebaikannya kalau semuanya dikerjakan tanpa aib dan cacat. Kalau tidak cacat, ketaatan takkan berbuah kesombongan. Orang yang menghafal Al-Quran atau hadis, beribadah atau berdakwah, kemudian takabur,
pasti itu disebabkan karena ketaatan yang ia lakukan cacat, menyimpang dan tidak lurus. Jika lurus, niscaya akan membuatnya rendah hati kepada Allah. Apakah Anda, wahai penghafal Al-Quran, lebih utama dibandingkan dengan orang yang diberi Al-Quran? Wahai penghafal hadis, apakah Anda lebih utama dibandingkan dengan pemilik hadis? Wahai ahli agama, apakah Anda lebih utama dibandingkan dengan sumber ilmu agama? Wahai ahli ibadah, apakah Anda lebih utama dibandingkan dengan imam seluruh ahli ibadah? Wahai da'i, apakah Anda lebih utama dibandingkan dengan imam semua ahli dakwah? Imam para da'i, pemimpin para ahli ibadah, sumber segala ilmu, muara segala urusan, yaitu Rasulullah Muhammad. Bahkan dengan rendah hati, mengaku, aku tidak lebih dari seorang budak biasa. Aku makan sebagaimana budak makan, aku duduk seperti budak duduk. Begitu kata Rasulullah. Saat itu ada seorang perempuan yang lidahnya tajam, cerewet dan suka mendebat laki-laki. Suatu hari ia lewat dan menjumpai Nabi tengah duduk di tanah, menyantap sedikit makanan kasar. Kenapa ia duduk layaknya budak, makan layaknya budak? Kata perempuan tadi. Nabi menoleh lalu berujar, engkau benar, aku hanyalah seorang budak, tidak lebih. Aku makan sebagaimana budak makan, aku duduk sebagaimana budak duduk. Perempuan itu kaget, tetapi kesombongannya masih tampak. Engkau makan sendiri, aku tidak diberi. Begitu katanya. Rasulullah menjulurkan sesuap dan melontarkannya. Ambillah, kata beliau. Tidak, aku ingin yang ada di dalam mulutmu, kata perempuan itu. Perempuan itu tambah kurang ajar, sementara beliau tambah menunduk dan merendah. Beliau mengeluarkan suapan dari mulutnya, lalu memberikannya kepada perempuan tadi. Menurut para sahabat, begitu makan suapan dari Nabi, ia langsung berubah. Perempuan itu tidak lagi berkata sengit kepada setiap orang, bahkan sikapnya menjadi sangat santun. Ini berkat makanan yang dikunyah Nabi Muhammad yang masuk ke dalam perut perempuan tadi. Coba Anda bayangkan, pemimpin seluruh makhluk dan jagat raya, manusia yang dipastikan paling sempurna, manusia yang paling dicintai Allah, pemegang syafaat yang mulia, masih mengatakan, aku hanyalah seorang budak biasa, tidak lebih. Aku makan sebagaimana budak makan, dan aku duduk sebagaimana budak duduk. Masih mengatakan manusia masuk ke surga bukan karena amalnya, melainkan karena rahmat Allah semata. Termasuk Anda, wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Termasuk aku juga, namun Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku, jawab beliau. Beliau menangis lalu bersabda, andai kata Allah menyiksaku dan putra Maryam karena perbuatan dua jari ini, niscaya Dia akan menyiksa kita dengan sangat pedih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sopan kepada Allah adalah buah ketaatan. Jika ketaatan, ibadah, dan amal soleh yang dilakukan seseorang menumbuhkan perasaan lebih hebat dibandingkan dengan yang lain, Anda dapat pastikan amalnya mengandung cacat. Mungkin di situ terselip ujub, riya, tidak memahami, atau memahami secara keliru. Karena itu, ulama mengatakan orang-orang yang jauh dari jalan ahli sunnah wal jamaah itulah yang paling banyak takabur. Kenapa? Karena pola beramal mereka tidak benar, sehingga menumbuhkan perasaan ujub, sombong, dan memandang sebelah mata terhadap orang lain. Setidaknya mereka menganggap orang lain kurang dan tertipu, baik itu diungkapkan maupun tidak. Karena itu pula, kita seringkali menjumpai orang yang lancang terhadap Rasulullah, orang soleh dan generasi salaf soleh. Mereka ini dengan mudah menuduh orang lain kafir, syirik, khurafat,
begini, begitu, merasa hanya dirinya yang paling benar. Demikianlah semakin rajin dan istiqomah melakukan ketaatan, mestinya seseorang makin tawadu dan sopan terhadap Allah. Jika melihat orang lain berbuat maksiat, ia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menjagaku dari cobaan yang Dia timpakan kepada orang itu. Ia menyadari bahwa dirinya diberi nikmat oleh Allah, malu kepadanya, dan mengatakan, sebenarnya jika melihat kejahatanku, Allah bisa saja menjadikanku seperti orang itu. Tetapi aku bersyukur bahwa Dia menolongku. Kemudian saat melihat orang berbuat keburukan atau tidak banyak melakukan kebaikan, ia berkata, jangan-jangan Allah akan membuka hatinya melalui tanganku, atau akan memuliakanku karena dia. Siapa tahu karena aku, ia terbimbing ke jalan yang benar. Ya Allah, bantulah aku untuk menunjukkan orang ini. Muliakanlah aku dengan tobat dan kesediaan orang ini untuk menghadap-Mu. Ia melihat orang yang berbuat jahat dan semangat membantu dan meluruskan. Ia sadar bahwa dalam diri orang itu ada tauhid. Ia memang berbuat kesalahan, berbuat dosa, tetapi ia memiliki tauhid. Selama di dalam dirinya terdapat tauhid. Nah, apakah tauhid itu hina? Tauhid adalah hal paling besar yang Allah tegakkan di jagat ini. Bisa jadi cahaya tauhid melesat sekejap di lubuk hati orang fasik dan pendosa yang ia sombongi, membuatnya bertobat kepada Allah, sehingga ia menjadi salah satu orang yang paling Allah cintai, sementara orang yang sombong terhadapnya justru menjadi hamba yang disingkirkan. Kisah seorang ahli ibadah dan seorang ahli maksiat Bani Israel menjadi bukti kuat atas hal itu. Ada dua orang Bani Israel, yang satu tidak pernah bermaksiat, sementara yang lainnya tidak pernah taat. Yang satu berjalan turun dari biarak menuju pantai, sementara yang lainnya berjalan dari pantai naik ke gunung. Mereka pun berpapasan di tengah jalan. Sambil membuang muka, si ahli ibadah berkata dengan sombong, orang ini fasik, pendosa, takkan beruntung, takkan diampuni Allah. Ia berpaling meremehkan. Begitu kata si taat itu, si ahli ibadah itu. Sementara orang fasik tadi berpaling dari orang soleh itu karena malu. Mereka merasa tidak punya muka di depannya. Aku ini siapa di hadapan orang ini? Dia ahli ibadah Bani Israel. Ya Allah, ampunilah aku, katanya di dalam hati sambil menyingkir dengan sopan karena merasa dirinya penjahat kelas kakap. Rupanya Allah memantau mereka, kemudian berfirman, aku benar-benar sudah menghapus amal orang soleh dan mengampuni dosa orang fasik. Sekarang mereka sama-sama memulai dari nol, selesai. Kini mereka setingkat, sederajat. Kenapa? Karena orang soleh tadi mencampur ibadahnya dengan kesombongan dan kebanggaan di hatinya. Sedangkan orang fasik itu setelah bertemu dengan orang soleh tadi merasa hatinya pecah dan terhina, menunduk dan mengakui kejahatannya. Inilah manfaat lain menjalin hubungan dan bertatap muka dengan orang-orang soleh. Bagi orang soleh, perjumpaannya dengan orang fasik menjadi bencana yang merusak ketaatan dan amal baiknya. Sementara bagi orang fasik, perjumpaannya itu membuahkan manfaat. Demikianlah, menemui orang fasik bukan dengan maksud mengajak mereka kepada Allah, hanya akan membuahkan mudarat, bahkan terhadap orang soleh sekalipun. Oke. Ngerti kan?
Iya, ngerti kok. Oke, aku lanjutkan. Sebaliknya, menemui orang soleh bukan dengan maksud membenci atau menyombongkan diri akan memberi manfaat, bahkan kepada orang jahat sekalipun. Cobalah Anda lihat orang fasik tadi yang tidak pernah melakukan ketaatan. Berkat pertemuannya dengan orang soleh yang dilandasi rasa cinta dan sikap hormat, dosanya diampuni Allah, tobatnya diterima, dan ia pun berubah menjadi orang soleh. Sementara orang ahli ibadah, karena bertemu dengan orang fasik tanpa terbetik sedikit pun niat untuk mengajaknya kembali kepada Allah, tidak sopan kepadanya, ia harus kehilangan seluruh koleksi amal baiknya. Cobalah Anda renungkan hal ini dan petiklah pelajaran. Wow, keren banget ya. Dan ini menurut aku butuh waktu untuk benar-benar bisa merasa bahwa kita itu bukan apa-apa gitu. Karena ada saja gitu ya di sekeliling kita, bahkan ketika kita punya teman-teman baru, kita punya lingkungan baru, ada saja yang membuat ya niat kita yang awalnya sudah kita tata sedemikian rupa, kita menekan hati agar merasa kalau kita ini bukan siapa-siapa dibanding orang lain, tapi ada saja yang memancing kita, ya, memantik amarah kita sehingga kita merasa aku ini punya jabatan lebih tinggi loh, aku ini pokoknya lebih tinggi gitulah posisinya. Nah, dan itu yang harus kita kayaknya selalu pelajari setiap hari, dan perlu kita minta kepada Allah untuk selalu bisa merendah. Begitu. Kalau suruh ngomong ya pinter ya. Oke, lanjut. Di sini ada subbab baru, takut adalah buah ilmu. Takut adalah buahnya ilmu. Kita juga mengetahui bahwa menyombongkan ilmu agama adalah salah satu bentuk kebodohan. Orang yang belajar ilmu mestinya takut. Tanda orang yang belajar ilmunya berhasil adalah bertambahnya rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Tanda bahwa hakikat ilmu sudah diraih adalah munculnya perasaan takut. Ada bentuk ilmu, ada hakikat ilmu. Bentuk ilmu itu contohnya menghafal ayat-ayat, hadis, hukum-hukum fikih, dan yang lainnya. Itu tuh bentuk ilmu. Adapun hakikat ilmu adalah niat yang benar, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengamalkan tuntunannya, dan tumbuhnya perasaan takut bahwa ilmunya justru menjadi hujjah untuk menjatuhkan dirinya pada hari kiamat nanti. Allah menghisap orang bodoh 1 kali dan orang pandai 1000 kali. Dia berfirman, orang bodoh yang tidak beramal celaka 1 kali, sementara orang alim yang tidak beramal celaka 1000 kali. Jadi setiap kali mendapatkan tambahan ilmu, kita mesti bangga, karena itu artinya Allah memuliakan kita dengan memberi ilmu, warisan para nabi. Tetapi pada saat yang sama kita juga mesti cemas bahwa ilmu itu malah menambah hujah yang menjatuhkan kita di akhirat kelak. Orang yang menerima ilmu dengan hakikat ini takut akan menjadi hujah yang menyerang dan menjerumuskannya, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk takabur. Ia merasa takut. Semakin ilmunya bertambah, ia kian merasa dikepung mara bahaya dan hujah. Semakin sopan kepada Allah, ia makin menunduk dan merasa diawasi Allah, sehingga kesempatan untuk takabur benar-benar tertutup. Sementara itu, peluang orang yang merasa cukup dengan bentuk ilmu, peluang untuk takabur terbuka makin lebar.
layaknya sebuah balon, makin ditiup ya makin besar sampai meletus. Tidak demikian halnya dengan orang yang ilmunya meliputi bentuk dan hakikat. Ia akan santun dan takut kepada Allah. Inilah buah ilmu yang mesti ditemukan para pencari ilmu, bukan malah menyombongkan diri dengan ilmu yang didapat. Jika seseorang melakukan ketaatan melalui ibadah dan dilakukan dengan benar tanpa cacat, tanpa niat ria atau ingin didengar, tanpa maksud mencari pangkat atau kedudukan di tengah manusia, tanpa ujub, tanpa mengungkit-ungkit kepada Allah, maka ia pasti merasa cemas bahwa amalnya tidak diterima Allah. Mungkin amalku tidak diterima, mungkin amalku penuh aib dan celah. Kalaupun diterima dengan segala aib dan celanya, ini sesungguhnya anugerah Allah yang menuntut amal lain lagi, yaitu syukur. Sebab amalku sebenarnya tidak layak diterima. Ia melihat kebesaran Allah di hatinya. Ia menganggap banyak amal yang dilakukannya. Karena tidak menganggap banyak, ia tidak sombong. Karena sumber kesombongan dengan amal soleh adalah menganggap amalnya sudah banyak, menganggap dirinya telah memenuhi hak-hak Allah. Padahal jika hati selalu melihat kebesaran Allah, seluruh amal tidak ada artinya di mata kita. Iya sih, betul-betul. Di antara ulama salaf soleh, ada yang mengerjakan sholat semalam suntuk, tidak tidur. Pagi harinya, ia menangis sambil berkata, Maha suci Engkau, kami tidak menyembahmu dengan sungguh-sungguh. Para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya, ada yang rukuk terus-menerus, tidak pernah bangun sampai hari kiamat. Ada yang bersujud tiada henti-hentinya, tidak pernah bangun sampai kiamat. Ada yang berdiri terus-menerus, tidak pernah duduk sampai hari kiamat. Setelah kiamat, mereka mendongak sambil berkata, Maha suci Engkau, kami tidak menyembahmu dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kita yang hanya rukuk sebentar, sedekah sedikit, alhamdulillah beramal ini, beramal itu, amal apa? Apakah sebelum kita tidak ada yang beramal seperti ini? Apakah ini atas jerih payah kita sendiri atau atas taufik dan petunjuk Allah? Apakah Anda melakukan amal ini karena yang Anda miliki atau atas apa yang diberikan Allah? Harta yang Anda sombongkan ini, harta yang Anda nafkahkan, yang Anda gunakan membangun rumah, yang Anda sedekahkan, yang Anda jadikan sarana beramal. Dari mana semua ini? Bukankah rezeki Allah? Bukankah harta Allah? Suatu hari seorang wali ulama salaf keluar rumah. Di tengah jalan, ia bertemu wali lain yang berhak menerima sedekah. Ambillah, bukan milikmu, kata wali pertama. Wali kedua memahami maksud ucapan itu. Menjawab, bawalah, bukan darimu, gitu katanya. Harta bukan milik orang, bukan berasal dari orang. Ia milik Allah, berasal dari Allah. Karena itu setiap mukmin hendaknya memahami etika ini dalam beribadah. Jika ia merasa besar kepala dengan ibadahnya, ini pertanda ibadahnya tidak diterima. Ketika Anda merasa besar kepala, takjub atau terangkat karena Anda sudah beribadah, cepatlah selidiki amal Anda. Pasti di situ terselip aib yang membuka celah amal Anda ditolak Allah. Waspadailah penyakit ini, obatilah dengan selalu ingat mati. Ingat mati, sekarang aku punya ini, punya itu, tetapi esok setelah di dalam kubur, semua tidak ada artinya. Wiu. Takut ya, kok takut juga ya baca ini. Oke lah, gak apa-apa. Aku lanjutkan. Obat takabur karena dunia adalah ingat mati.
ingat asal kita dan tempat kita kembali. Obat takabur karena akhirat adalah ingat apakah amal kita diterima Allah atau tidak. Juga mengingat apakah kita akan husnul khotimah atau sebaliknya. Orang seringkali melupakan kalimat tauhid. Dalam sebuah hadis yang membuat para ahli makrifat tidak bisa tidur, Rasulullah bersabda, di antara kalian ada yang melakukan amal ahli surga hingga jarak dirinya dengan surga hanya 1 hasta. Namun, karena takdir yang sudah ditetapkan untuknya, ia lalu melakukan amal penduduk neraka hingga masuk ke sana. Ada juga orang yang melakukan amal penduduk neraka hingga ia dengan neraka hanya berjarak 1 hasta. Namun karena takdir yang telah ditetapkan atas dirinya, ia lalu melakukan amal penduduk surga hingga masuk ke sana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi hendak mengingatkan kita untuk apa beliau mengajarkan kita hal ini, agar kita takut Allah, supaya kita santun kepada Allah. Anda jangan memandang sebelah mata orang yang berbuat maksiat. Jangan merasa kita lebih bermartabat dibandingkan dengan mereka. Kita cela perbuatan maksiat mereka, bukan orangnya. Mereka tidak boleh kita anggap rendah dan tercela. Kita juga tidak boleh sombong kepada mereka. Bisa jadi suatu malam ia dilihat Allah, lalu menjadi seorang wali yang dicintai Allah. Sementara amal Anda yang tidak seberapa karena engkau sombongkan, dihapus Allah dan Anda tidak punya apa-apa. Bahkan boleh jadi iman Anda dicabut dan Anda tidak diterima lagi untuk menghadapnya. Seorang ulama mengatakan salah satu penyebab mati su'ul khotimah dan dicabutnya iman adalah sombong. Kenapa? Karena ia merupakan bentuk penentangan kepada Allah. Ini bencana besar. Yang disebut bencana bukan hanya musibah dan penyakit. Bencana paling mengerikan justru berupa mati su'ul khotimah. Karena itu kita harus senantiasa berhati-hati dan mawas diri. Dalam sebagian hadis disebutkan bahwa iblis mengeluh, aku benar-benar mati jika ada orang berdoa kepada Allah dan memohon mati husnul khotimah. Rupanya iblis terlaknat ini takut kalau ada orang yang mewaspadai hal ini. Oke. Ini pembahasan sombong yang kedua sudah selesai. Selanjutnya aku akan bahas tentang riya. Nah, apakah itu riya? Mungkin teman-teman sudah tahu, ya pasti sudah tahu karena kata-kata riya ini sering kita ucapkan di kehidupan sehari-hari atau bahkan ketika kita menilai orang lain. Itu ya. Nah, jadi di video selanjutnya aku akan bahas tentang riya itu apa, kemudian cara mengobatinya, sumber dan penyebabnya itu juga apa. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan channelku. Ya, kalau meskipun nggak suka nggak apa-apa sih, subscribe gitu ya. Biar aku tambah semangat lagi membuat video. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.